مريدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي معه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Alhamdulillah, kemudian sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membersihkan jiwa kita agar kita hidup tenang dan bahagia dalam dunia dan bahagia ketika kita kembali kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersih jernih hatinya memandang sesuatu dengan penuh baik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Al-Karim ada kalimat nafsun. Nafsun itu adalah satu integrasi antara jiwa dan jasad. Apabila jasad tanpa ruh, maka jasad itu tidak berfungsi, disebut dengan mayit. Dan ruh tanpa jasad juga tidak berfungsi. Maka ketika ruh bergabung dengan jasad, maka itulah disebut dengan nafsu. Dengan ruh dan jasad ini menyatu, hadirlah sifat manusia, sifat kebaikannya, sifat keburukannya, senyum sapanya, bahagia sengsaranya. Jadi muncullah manusia dengan berbagai macam variasi karakter dalam hidupnya. Karena nafsu adalah berhubungnya ruh dengan jasad. Sehingga pada suatu saat nanti ketika ruh meninggalkan jasad, maka sifat-sifat itu sudah tidak ada, sudah berakhir. Maka oleh karena itu ketika mereka bertemu berdua, ruh dengan jasad bertemu, Allah pandu kita agar semua yang lahir daripada manusia yang merupakan gabungan ruh dan jasad itu melahirkan kebaikan. Maka Allah bersumpah dengan muqsam bihnya, wa nafsu wa ma sawwa, demi nafsun, demi jiwa. Kenapa Allah bersumpah dengannya? Karena ia penting, karena ia yang menentukan akhir hidup manusia, karena ialah yang menentukan bagaimana kita dalam barzakh, karena ia pula yang menentukan bagaimana kita di yaumul mahsyar, dan apakah kita akan menjadi orang-orang yang penghuni surga ataupun sebaliknya. Jadi penting sekali orang memperhatikan nafsu itu. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah sempurnakan. Jadi manusia ini makhluk yang luar biasa sempurnanya Allah berikan dibandingkan dengan malaikat yang hanya punya ketaatan tanpa ada godaan, dibandingkan dengan syaitan. Nah, manusia ini adalah makhluk yang Allah berikan pilihan-pilihan olehnya. Jadi Allah berikan kepada manusia sifat untuk memilih. Maka Allah mengatakan فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah ilhamkan. Apa makna ilhamkan? Bayyana laha. Allah memberikan penjelasan kepadanya. Jadi Allah berikan penjelasan mana yang fujuraha, mana yang jalan yang menuju kejahatan, mana yang jalan menuju kepada ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini adalah pilihan. Hidup ini bukanlah keterpaksaan. Apa yang dimaksud dengan takwa ini? Takwa ini jemaah rahmati Allah. Pilihan takwa ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Kalau kita hendak memahami takwa itu, pahamilah daripada asal kata takwa itu. Ya, jadi beliau memberikan indikator takwa itu apa? Kata beliau kalau itu merupakan dampak orang bertakwa itu hadir sifat tawadhu. Jadi mana bukti orang bertakwa? Orang yang bisa hidup tawadhu dalam keseharian, tidak pernah membanggakan diri, tidak ada lahir sifat kesombongan, tawadhu. Kok bisa begitu? Karena tadi hatinya, nafsunya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tawadhu takunkan najmi, merendahkan hatimu laksana bintang di langit. Nah, bintang itu kalau kita lihat di bawah air, dia seolah-olah di bawah kita, kan gitu. Tapi pandanglah dia ke atas, dia menjulang tinggi di sana. Itulah orang bertakwa. Kelihatan biasa, ya. Tapi masya Allah hatinya, kejernihannya, intelektualitasnya, kecerdasan emosionalnya, kecerdasan spiritualnya, salat tahajudnya, itu yang dirahmati Allah yang disebut orang bertakwa. Jadi yang nampak itu sedikit, yang tak nampak itu yang luar biasa. Nah, maka itulah sebabnya kenapa dalam agama kita ada salat tahajud, salat yang hanya Allah menilai, hanya Allah yang memberikan indikatornya, hanya Allah yang memberikan penilaian kepada orang itu. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan sifat tawadhu dalam hidup kita. Insyaallah tawadhu itu akan meninggikan. Tawadhu kan merendahkan. Dampak merendahkan diri kita itu apa? Allah akan tinggikan kita. Jadi jemaah dirahmati Allah. Ma tawadha'a illa 'azza Allah. Tidaklah seseorang bertawadhu kama kata Nabi kecuali Allah akan meninggikan dia. Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan tinggikan kemuliaannya, baik dalam kehidupan dunia ataupun ketika kembali ke alam mahsyar. Jadi itulah pentingnya takwa ini. Jadi jemaah rahmati Allah, yang penting kita dengan Allah. Bagaimana interaksi kita dengan Allah, lalu kemudian bagaimana kebaikan kita kepada sesama. Yang kedua kata Imam Hajar tadi bahwa yang kedua sifat takwa itu lahir pada sifat qaf. Qaf itu adalah sifat qanaah. Orang yang bertakwa itu akan selalu merasa puas. Apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, nikmat yang nampak, nikmat yang tak nampak, nikmat makanan, minuman apa, dia selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami makan, minum, dan telah menjadikan sebagai seorang yang menyerahkan diri kepada Allah, sebagai seorang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dirahmati. Kenapa keluar kalimat alhamdulillah? Setelah bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana. Setelah keluar toilet alhamdulillahilladzi dhahaba 'anil adha. Kenapa keluar kalimat alhamdulillah ini? Keluar kalimat alhamdulillah pada mulutnya karena ada sifat qanaah. Ya Allah, banyak ya Allah yang telah Kau berikan. Beda dengan orang yang tidak qanaah. Selalu merasa apa? Tidak cukup. Selalu merasa sedikit. Tetapi orang yang qanaah selalu mengatakan, ya Allah, banyak yang telah Kau berikan, sedikit yang dapat aku syukuri. Bukan nikmat yang kurang cukup, tapi syukur yang tidak memadai. Itu yang keluar. Jadi oleh karena itu jangan dirahmati Allah. Sifat qanaah ini yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihatlah orang akan nikmat Allah itu, orang yang di bawahmu, agar kau mudah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rasa syukur kepada Allah dengan qanaah ini menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah mengajarkan Nabi, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna
syani'aka huwal abtar. Muhammad, kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat yang kalau kamu menghitungnya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi rasakan nikmat itu. Nikmatilah nikmat itu, pasti kau tidak bisa menghitung. Bisakah orang menghitung berapa nilainya nikmat kita bisa bernafas? Bayangkan kalau sesak nafas. Bisakah menghitung berapa nikmat jantung berdetak? Bagaimana kalau jantung berhenti? Tidakkah itu nikmat yang banyak? Bahkan Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang diabaikan manusia, yang dianggap itu bukan nikmat. Nikmat apa? Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehat itu kan nikmat. Kita bisa berjalan, ya. Makanan itu enak memang, yang pertama karena makanannya, tapi yang kedua karena kondisi badan kita. Walaupun enak kali makanannya, kalau sakit gigi enak nggak? Bukan makanannya yang tak enak, tapi keadaan kita. Kita kurang sehat itu jadi nggak enak. Orang sakit itu dibawa apapun nggak enak. Yang makan siapa? Orang sehat. Kita bawa untuk orang sakit, yang nikmati orang. Kenapa? Karena badannya tidak sehat. Maka nikmat sehat dan nikmat sempat. Kita memiliki kesempatan, itu nikmat yang jarang diingat oleh manusia yang terabaikan pada manusia. Maka oleh karena itu, marilah kita merasakan nikmat itu. Banyak nikmat tetapi belum tentu dapat kita nikmati. Banyak nikmat tapi belum tentu dapat kita nikmati. Orang punya keluarga tapi belum tentu dia bisa menikmati keluarganya. Yang ada ya percekcokan dalam keluarga, Allah berikan nikmat tapi belum tentu dia bisa nikmati. Banyak kan, tidak banyak orang yang bisa mengatakan sebagaimana Nabi mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Itu nikmat. Kita punya keluarga nikmat. Tapi nikmat itu belum semua orang bisa menikmati. Jadi oleh karena itu jangan rasakan nikmat Allah. Marilah kita nikmati nikmat Allah itu. Bukan Allah tidak memberikan nikmat, kita saja kadang-kadang tak pandai menggunakan nikmat. Jadi oleh karena itu jangan rahmati Allah, termasuklah kesempatan hidup kita. Orang-orang yang seusia kita pada hari ini banyak yang sudah pergi, banyak. Dan mereka pergi untuk tidak akan kembali ke alam yang fana. Bukankah itu nikmat yang patut kita nikmati? Kita masih bisa bersimpuh, bertahajud, berdoa, bertaubat atas kesalahan kita. Tapi teman-teman kita yang dulu pernah bersama kita, mereka sudah tiada lagi pada hari ini. Itu adalah nikmat. Maka oleh karena itu dengan rahmat Allah, la tazalu qadamul 'abdi yaumil qiyamati hatta yus'ala 'an arba'. Belum bisa kita berjalan hari kiamat sebelum kita menjawab 4 pertanyaan. An umrihi fima, an syababihi fima afna. Masa mudanya bagaimana engkau habiskan? Wa an umrihi fima abla. Usiamu bagaimana kau habiskan? Wa an malihi, hartamu, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau mendapatkan dan bagaimana engkau menggunakan. Wa an ilmihi, ilmu, fima amila bihi, bagaimana engkau telah mengamalkan. Jadi oleh karena itu semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban nikmat Allah. Nikmat kita enak di awal, tapi kadang-kadang tak enak di ujung. Itu nikmat. Maka kita bersyukur akan nikmat, tapi jangan lupa kita harus pandai menggunakan nikmat itu. Maka ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar, apa tugas kemudian? Fasholli. Muhammad, dengan nikmat itu bersyukurlah. Macam mana ya Allah? Fasholli, tunaikanlah salat. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi salat adalah sebagai salah satu simbol
akan syukurnya nikmat. Hadir kita pada kesempatan yang mulia ini masih ngantuk kan betul ya. Tapi kita hendak mengatakan ya Allah, nikmat kesempatan ini saya bersyukur dengan saya bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nikmat, ya. Padahal tidur di saat-saat ini cukup enak rasanya, ya. Enak ya. Makin azan subuh itu makin bertambah nikmatnya tidur. Tapi kita hendak mengatakan ya Allah, aku ingin bersyukur. Nanti datang lagi waktu siang, datang lagi kita melaksanakan salat zuhur. Untuk apa ya Allah, aku ingin bersyukur nikmat hidupku dan nikmat yang telah Engkau berikan kesehatan kepada. Jadi setiap ibadah ini mengandung nilai apa? Syukur. Setiap ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita sedang menjalani nikmat ini, jangan lupa bahwa kita akan melaksanakan tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup ini adalah ibadah. Jadikan semua kegiatan kita bernilai ibadah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ya, hidup matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah, cukuplah yang berbahagia orang yang hidupnya, yang ketika dia dapat nikmat dia tak lupa kepada pemberi nikmat. Sengsaralah orang yang sibuk dengan nikmat, akhirnya dia lupa kepada pemberi nikmat. Karena begitu banyak nikmat dia sibuk dengan nikmat itu, rupanya dia lupa kepada pemberi nikmat. Hai hambaku, masya Allah, kau kacang yang lupa akan kulit. Kan begitu. Nah, dulu kau datang tak punya apa-apa, lahir engkau telanjang, tak ada yang berpakaian. Ada enggak orang lahir berpakaian? Pakai sepatu lahir ada? Enggak ada kan? Kalaupun ada, kita akan lari, ini hantu ini. Tidak ada. Engkau lahir tak bisa apa-apa, Allah mengajar engkau tak punya apa-apa. Wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa'alakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, kamu tidak ada, lalu Allah hadirkan dalam dunia ini. Kamu awalnya mati, Allah hidupkan, kemudian mati kembali, dan hanya kepadanya kau akan kembali. Jadi maksudnya kita kepada Allah ini dikembalikan, rela atau terpaksa, suka atau tidak suka, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, orang yang pergi jangan lupa akan kembali. Kemanapun kita musafir, ya, kemanapun kita akan musafir, tidak penting berapa jauh dia musafir, yang penting nanti kalau pulang bawa apa, kan begitu. Orang yang ketika pulang dia banyak bawaannya, ya kan, senang dia kembali ke rumahnya, bahagia dia. Tetapi orang yang ketika pergi pulang tidak ada apa-apa, gimana ya, saya nggak pulang tapi rindu kampung halaman, tapi pulang pun tidak punya apa, bagaimana caranya? Inilah orang yang pergi tapi tak siap untuk kembali. Jadi yang menghadapi Allah, sifat yang kedua itu sifat qanaah. Hadirkan rasa qanaah, apapun yang Allah berikan kepada kita, ucapkanlah alhamdulillah, karena dengan kalimat itulah mencukupkan yang tidak cukup. Rasanya tidak cukup, tapi alhamdulillah cukup sesuatu yang kelihatan tidak cukup. Nikmat sesuatu yang kelihatan tidak nikmat. Mungkin lauknya biasa saja, mungkin dengan alhamdulillah Allah berikan nikmat. Nah, jadi oleh karena itu jangan berharap. Qanaah, hendaklah menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu bukan karena banyak, bukan karena kaya, bukan karena kaya hartanya, tapi karena kaya jiwa. Orang bisa nikmat makan walaupun dengan lauk yang ala kadarnya, tapi orang bisa mengeluh walaupun segalanya ada, segala-galanya ada, tapi rasanya segala-gala tak ada. Jadi qanaah ini menghadirkan nikmat dalam hidup kita. Maka oleh karena itu qanaah sifat orang yang bertakwa. Takwa. Wow itu apa? Wow itu warak, menjaga hal-hal yang tidak baik, menjaga hal-hal yang
menjadikan kita jatuh dalam maksiat. Karena maksiat itu akan menghalangi dapat rezeki. Maksiat itu akan menghalangi nikmat kita kepada Allah. Maksiat itu akan menghalangi antara orang yang mencintai dengan zat yang dicintai. Jadi penghalang kita dengan Allah apa? Maksiat itu. Maka itulah yang disebut ada pintu taubat. Untuk apa taubat? Taubat untuk menghalangi, untuk menghilangkan penghalang antara hamba dengan sang pencipta. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa langsung dijawab doanya, tidak ada penghalang. Nabi hatinya bersih, jiwanya bersih. Maka oleh karena itu dengan rahmat Allah, wah kita berhati-hati tidak sampai jatuh dalam lubang kemaksiatan. Makan kita makan yang halal, minum kita minum yang halal, pandangan kita mandang yang halal, duduk kita dan seterusnya. Hidup kita adalah hidup yang penuh dengan sifat-sifat yang halal yang Allah tuntut kita. Karena kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman itu ada pada yang halal. Maka apa yang kita makan kita perhatikan. Falyanzuril insanu ila ta'amih inna sabbana al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqan fambatna fiha habban wa 'inaban wa qadba. Kalau kita makan apakah sekedarnya? Enggak. Makan ada doanya, makan ada caranya, makan di sana ada. Wahai manusia, tak kau lihat apa yang kau makan? Kok bisa hadir makanan seperti itu? Siapa yang memberikannya? Bagaimana Allah membelah bumi itu lalu menghadirkan biji-bijian yang luar biasa? Engkau tanam cabai, di samping itu ada jagung, air disiram air yang sama pada tanah yang sama, tapi rasa jagung tidaklah sama dengan rasa cabai. Sama enggak? Enggak sama. Airnya sama, tanahnya sama, rasanya kok beda? Ya Allah, ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Ada anak kembar, mirip wajahnya, tapi mesti ada yang beda. Enggak sama persis, mesti ada beda. Ya Allah, luar biasa. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kau pencipta yang sebaik-baik. Jadi dengan rahmat Allah semakin kita menjadi orang-orang yang warang, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang penting. Jadi kalau sang hamba dekat dengan sang pencipta, itulah nikmat, itulah bahagia, itulah ketentraman. Maka tidak boleh putus doa kita, zikir kita kepada Allah. Wa dzakarallahu katsiran, berzikir sebanyak-banyak kepada Allah. Jadi tak boleh lupa hamba kepada pencipta. Kemudian yang kata Ibnu Hajar setelah waw itu ada ya, yaitu apa? Yakin. Jadi waqaya, yakin. Jadi orang bertakwa yakin kepada Allah, yakin dalam hidupnya, dan yakin pula ketika dia mati Allah akan sayang kepadanya, Allah akan ridha kepadanya. Itu. Jadi oleh karena itu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah orang yang bertakwa, dan takwa itu dengan rahmat Allah dari kata waqa, yakin. Apa maknanya? Orang yang menjaga diri. Menjaga apa? Menjaga diri daripada semua kesengsaraan dalam dunia, kesengsaraan yaumul mahsyar. Itu orang bertakwa. Jadi wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ini bertakwa. Ya Allah, berikan kami kebaikan hasanah dalam dunia ini. Kami bisa menikmati dunia ini dengan segala pemberian fasilitas yang Kau berikan ya Allah. Tapi jangan sampai lupa kami bahwa itu semua untuk ladang beramal, sehingga kami dapat hasanah di akhirat nanti. Ya Allah, jagalah kami dari api neraka. Jadi ketika orang selamat daripada azab neraka,
Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata, lalu dia masuk dalam surga, faqad faza, sungguh sebuah keberuntungan yang besar. Jadi orang yang selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim, ya, yang sangat halus itu, selamat dia lalu masuk dalam surga, faqad faza, sungguh sebuah keberuntungan yang luar biasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang memperdaya. Rasanya nikmat kok, lama-lama biasa saja. Kita bilang mobil ini kan nikmat luar biasa, tapi tidak lama sebulan. Kalau sudah sebulan, nah, cuci pun dah jalan kan. Tapi sebulan itu ya luar biasa. Tapi setelah itu biasa saja. Begitulah dunia. Kita merindukan kalau belum kita miliki, tapi kalau sudah kita miliki kok biasa saja. Itulah kehidupan dunia ini. Jadi oleh karena itu jangan rahmati Allah, marilah kita hidup ini penuh dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah sebagai ladang beramal. Hidup ini untuk kembali. Hidup adalah untuk hidup yang abadi. Maka Allah mengatakan, wal akhiratu khairun wa abqa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi manusia ini kadang-kadang lebih mengutamakan dunianya ketimbang akhiratnya. Dia lupa bahwa dunia ini sebagai ladang untuk beramal. Apakah kita akan terkurang? Enggak, kehidupan kita, ya. Kehidupan kita ya sebagaimana orang lain, cuma kita kalau makan berdoa, kalau tidur berdoa, kalau bangun berdoa. Nah, itulah semua kenikmatan dunia ini menjadi ibadah. Makan itu kan adat, ya. Adat kebiasaan, tapi adat itu akan menjadi ibadat karena kita dampingi dengan doa. Nah, Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Engkau mendatangi istrimu nilainya apa? Sedekah. Engkau mendatangi istrimu itu sedekah, ada pahala. Ya'ti ahadikum syahwatahu ya Rasulullah. Apakah orang mendatangkan syahwatnya kok dapat sedekah ya Rasul? Kok dapat sedekah pahalanya? Nah, Nabi mengatakan bagaimana pendapatmu kalau dia datangi yang haram? Oh, berdosa. Demikian pula kalau dia datangi yang halal. Maka dapat berpahala. Jadi oleh karena itu kita melaksanakan kebiasaan kehidupan kita menikmati dunia ini, tapi hadirkan nilai-nilai niat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita kerjakan, mulailah dengan nama Allah. Kullu amrin zibarin la yubda bi bismillahi fa huwa. Apapun amal kita yang baik bersahaja, bila kita tidak mulai dengan nama Allah, maka putuslah berkahnya. Ya. Maka kita mulai dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhan yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, jadi oleh karena itu jangan rahmatillah, hadirlah, ya, hadirkanlah nama Tuhan dalam semua aktivitasmu, maka engkau akan bahagia. Allah akan mudahkan perjalanan hidupmu, ya, dari titik awal engkau berjalan hingga akhir masa. Mulus kehidupan kita karena kita hadirkan nama Tuhan dalam kehidupan. Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah, bersyukurlah, berbahagialah, nikmatilah apapun yang Allah berikan. Allah lebih sayang kepada kita ketimbang sayang seorang ibu kepada anak susuannya. Ibu yang paling sayang, ya. Kalau anak nangis itu langsung bangun ibu. Ayah belum tentu bangun, ya kan? Ibu langsung bangun. Tapi Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang sayangnya seorang ibu kepada anak yang sedang dia susui. Jadi oleh karena itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita meraih kecintaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Dari kurang kami maaf, hanya kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.